Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinti Kerito dengan NIM 43224047 dari kelas 1C TKI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai definisi integral, rumus integral, integral tentu dan integral tak tentu, integral parsial dan integral substitusi, juga aplikasi integral beserta contoh-contoh yang akan saya paparkan nanti. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah anti turunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan kemudian mencari turunan, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu untuk mencari pernyataan. Rumus dari integral ada beberapa, misalnya yang pertama integral dari konstanta, di mana rumusnya yaitu integral a dx sama dengan ax tambah c. Contoh, integral 4 dx sama dengan 4x ditambah c. Yang kedua yaitu integral dari x pangkat n, dengan rumus integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Contohnya, integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 sama dengan 1 per 4 x pangkat 4. Kemudian ada integral dari 1 per x, yaitu dengan rumus integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah c. Kemudian integral dari e pangkat x sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Integral dari a pangkat x, integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Kemudian integral dari trigonometri, yaitu integral sin x dx berubah menjadi min cos x ditambah c. Kemudian integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Kemudian integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x ditambah c. Dan integral cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x ditambah c. Integral terbagi dua jenis, yaitu yang pertama integral tak tentu, yaitu integral yang hasilnya berupa fungsi yang ditambah dengan konstanta c, dengan rumus integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana integral fx adalah fungsi yang diintegralkan dan fx tambah c adalah hasil integral. Contohnya, integral 4t ditambah 8 dt berubah menjadi 2t kuadrat ditambah 8t ditambah c. Dan integral 4x dx berubah menjadi 2x kuadrat ditambah c. Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh soal integral tak tentu dengan persamaan integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c, di mana contoh soalnya adalah integral 3x kuadrat ditambah 5 dx sama dengan nilai a adalah 3, kemudian per n tambah 1, di mana n tambah 1 adalah jumlah pangkat ditambah dengan 1, di mana pangkatnya 2 menjadi 2 tambah 1, kemudian x, n tambah 1 berarti pangkatnya itu 2 tambah 1, kemudian ditambahkan dengan 5x ditambah konstanta c, menjadi sama dengan 3 per 2 tambah 1, 3, x pangkat 3 ditambah 5x ditambah c. Kemudian 3 per 3 bisa kita bagi sehingga menyisakan x pangkat 3 ditambah 5x ditambah c. Jadi hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 5x ditambah c. Berikut adalah contoh soal yang kedua mengenai materi integral tak tentu,
Di soal kita ketahui integral 3x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2 dx sama dengan nilai A-nya yaitu 3 per n tambah 1 yaitu pangkat kita tambahkan dengan 1 berarti 5 ditambah 1 x pangkat n tambah 1 yaitu 5 ditambah 1 kemudian dikurang 6 per pangkatnya 2 jadi 2 tambah 1 x n tambah 1 yaitu 2 tambah 1 kemudian ditambah dengan 4 per karena di sini ada x berarti dia berpangkat 1 jadi di sini kita tambahkan 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 kemudian ditambah 2x ditambah konstanta c sehingga menjadi sama dengan 3 per 5 tambah 1 6 x pangkat 6 dikurang 6 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 1 tambah 1 yaitu 2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c sehingga kita bisa perkecil kemudian menjadi di sini bisa menjadi 1/2 x pangkat 6 dikurang 6 bagi 3 bisa menjadi 2 x pangkat 3 ditambah 4 bagi 2 bisa menjadi 2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Jadi hasilnya adalah 1/2 x pangkat 6 dikurang 2 x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Untuk memudahkan dalam mengoperasikan integral, ada sifat-sifat dasar integral. Yang pertama yaitu dalam integral, jika ada pengurangan atau penambahan dua fungsi, integral dapat kita selesaikan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Dengan rumus, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Contoh integral x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dx sama dengan menjadi 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/4 x pangkat 4 tambah c. Yang kedua, jika ada konstanta di depan, konstanta dijadikan pengali setelah kita integralkan fungsinya. Dengan rumus, integral k fx dx sama dengan k atau konstanta integral fx dx. Contoh, integral 6x pangkat 5 dx sama dengan 6 dikali 1/6 x pangkat 6 ditambah c sehingga menjadi x pangkat 6 ditambah c. Yang ketiga yaitu untuk integral dari suatu konstanta hasilnya dikalikan x dengan rumus k dx sama dengan kx ditambah c. Contoh integral 8 dx sama dengan 8x ditambah c. Contoh lain, integral 3x pangkat 5 ditambah 1 dx menjadi 3 kali 1/6 karena 5 ditambah 1 x pangkat n tambah 1 yaitu 5 tambah 1 6 ditambah x ditambah c sehingga bisa menjadi 1/2 x pangkat 6 ditambah x ditambah c. Integral tentu yaitu integral yang memiliki batasan atas dan bawah. Integrasinya berupa nilai tertentu. Dengan rumus, integral dari A sampai B untuk fx dx sama dengan menghasilkan fx. Maka integral dari A sampai B untuk fx dx adalah fb dikurang fa. Jadi, B dan A kita substitusi ke dalam fungsi A hasil integralnya, lalu dikurangkan. Sifat-sifat integral tentu ada 8. Yang pertama, integral dari A sampai B untuk fx dx sama dengan fx, di mana integral dari A sampai B untuk fx adalah fb dikurang fa jika A lebih besar dari B. Contohnya yaitu integral dari 2 sampai 3 untuk 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 per pangkatnya kita turunkan ditambah 1, 3 tambah 1 x di pangkat 3 tambah 1 sehingga menghasilkan 4/4 x pangkat 4. Kemudian kita perkecil menjadi x pangkat 4 batas 3 dan 2. Kemudian nilai batas 3 dan 2
kita substitusikan ke dalam X sehingga menjadi 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 adalah 81 dikurang 2 pangkat 4 adalah 16 sehingga menjadi 65. Jadi hasil untuk integral dari 2 hingga 3 untuk 4x pangkat 3 dx adalah 65. Sifat yang kedua yaitu integral dari a hingga b untuk fx dx sama dengan min integral b hingga a fx dx. Contoh, integral dari 3 hingga 2 3x kuadrat dx sama dengan 3 per pangkatnya 2 berarti per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 batas 2 dan 3 sehingga menghasilkan 3 per 3 x pangkat 3. Kemudian bisa kita bagi sehingga sisa x pangkat 3 batas 2 dan 3. Kemudian nilai 2 dan 3 kita substitusikan ke dalam nilai x sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 sehingga menghasilkan 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang dengan 3 pangkat 3 adalah 27. Sehingga 8 dikurang 27 adalah minus 19. Sifat yang ketiga yaitu integral a dan a untuk fx dx sama dengan 0. Artinya jika batas integralnya bernilai sama maka hasilnya adalah 0. Contoh, integral 3 dan 3 untuk 2x dx sama dengan 2 per x-nya itu berpangkat 1, jadi kita tambah 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 batas 3 dan 3 sehingga menghasilkan menjadi x pangkat 2 batas 3 dan 3. Kemudian kita substitusikan menjadi 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9, jadi 9 dikurang 9 adalah hasilnya adalah 0. Sifat integral tentu yang keempat adalah integral a hingga b c dx sama dengan c dalam kurung b dikurang a. Sifat yang kelima, integral dari a hingga b c fx dx sama dengan c integral a hingga b fx dx jika c bilangan real. Yang keenam, integral a hingga b dalam kurung fx plus minus gx dx sama dengan integral a hingga b fx dx plus minus integral a hingga b gx dx. Yang ketujuh, integral dari a hingga b fx dx lebih besar dari sama dengan integral a hingga b gx dx. Dan yang kedelapan, integral dari a hingga c fx dx sama dengan integral dari a hingga b fx dx ditambah integral dari a hingga c fx dx. Metode integral ada dua, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Untuk integral substitusi, langkah-langkah untuk menentukan integral substitusi adalah yang pertama, pilih bagian kompleksnya, kemudian tentukan bagian kompleks adalah u, kemudian yang ketiga turunkan u menjadi du, yang keempat ubah s dx menjadi du, dan yang terakhir integralkan seperti rumus di bawah ini, yaitu integral f gx fx dx sama dengan integral fu du sama dengan fu ditambah c sama dengan f dalam kurung gx ditambah c. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal substitusi dengan integral 4x dalam kurung 4x kuadrat dikurang 3 pangkat 4 dx sama dengan. Metode substitusi dapat dilakukan apabila angka yang di dalam kurung diturunkan. Jika hasilnya sejenis dengan yang di luar, maka kita bisa menggunakan metode substitusi. Misalnya turunan dari 4x kuadrat dikurang 3x pangkat 4 yaitu adalah 8x. Dia sejenis dengan yang di luar kurung yaitu 4x sama-sama x. Kemudian misal u sama dengan yang di dalam kurung yaitu 4x pangkat 2 dikurang 3, maka turunan u terhadap x yaitu du per dx sama dengan 4 kali 2 8 dx, kemudian pangkatnya 2 kurang 1 1 bisa tidak ditulis, dan turunan dari 3 adalah 0 bisa tidak ditulis. Maka
du sama dengan 8x dikali dx. Kemudian dx adalah du per 8x. Kemudian kita kembali ke soal, maka sama dengan integral, kita masukkan 4x dikali u pangkatnya 4 dikali dx nya yaitu du per 8x, maka sama dengan integral ini bisa dibagi menjadi 1/2 dikali u pangkat 4 dikali du sama dengan 1/2 per pangkatnya kita turunkan ke bawah menjadi 4 tambah 1 u 4 tambah 1 ditambah c sama dengan 1/2 per 5 u pangkat 5 ditambah c sama dengan ini dibagi menjadi 1/10 u pangkat 5 ditambah c sama dengan 1/10. Kita masukkan nilai u nya yaitu 4x pangkat 2 dikurang 3, kemudian pangkatnya 5 ditambah c. Yang kedua adalah integral parsial. Untuk menyelesaikan integral parsial, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pilih dua fungsi. Yang kedua, tentukan mana u dan dv. Yang ketiga, turunkan u menjadi du. Yang keempat, integralkan dv menjadi v. Dan yang terakhir, masukkan fungsi ke rumus. Integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Berikut adalah contoh soal dari metode parsial dengan contoh integral x sin x dx sama dengan titik-titik. Misal u sama dengan x, maka du sama dengan dx. dv sama dengan sin x dx. v sama dengan integral sin x dx sama dengan integral dari sin x yaitu min cos x. Maka kembali ke soal, integral u dv sama dengan kita masukkan uv dikurang integral v du sama dengan nilai x kita masukkan, kemudian nilai v yaitu min cos x, kemudian kurang integral min cos x dx. Sama dengan ini min pindah ke depan jadi min x cos x, min ketemu min menjadi plus, dan integral cos x yaitu menjadi sin x ditambah c. Aplikasi integral. Dalam proses teknik kimia, aplikasi integral banyak digunakan untuk membantu proses kimia di industri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam reaktor kimia, integral sering digunakan untuk menghitung volume reaktor berdasarkan laju reaksi dan konversi. Yang kedua, energi yang ditransfer ke sistem dapat dihitung menggunakan integral jika kapasitas panas bergantung pada suhu. Yang ketiga, dalam sistem perpindahan zat, integral digunakan untuk menghitung massa total yang melewati suatu penampang. Dan yang keempat, dalam perpindahan massa, integral digunakan untuk menghitung distribusi konsentrasi berdasarkan hukum Fick. Demikian yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai materi integral. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.